Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul E-Learning Management, Insider Trading, dan Aksi Gorengan Saham yang beranggotakan 1. Ramadhani Sinta Dewi NIM 224, 2. Muhammad Iqbal Ansori NIM 225, 3. Diki Putra Aryana NIM 226, 4. Titi Sari Ailmi NIM 227, dan Denny Hartanto NIM 228. A. E-Learning Management. E-Learning Management adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan. Tindakan E-Learning Management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan E-Learning Management dilakukan mengandung motivasi-motivasi tertentu. Tindakan E-Learning Management tidak terlepas berhubungan dengan tindakan manajer dan para pembuat laporan keuangan perusahaan dengan cara mengotak-atik data-data metode akuntansi yang digunakan. Yang B, E-Learning Management dan tindakan kecurangan. Tindakan melakukan E-Learning Management bersifat mengambil keuntungan jangka pendek tanpa menunggu proses yang sewajarnya. Faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan E-Learning Management. Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan E-Learning Management. Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK memberi fleksibilitas kepada manajer untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi, aktiva tetap, dan sebagainya. Yang kedua, SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi. Dan yang ketiga, pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan. Baiklah, selanjutnya ialah yang poin kecil, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan tindakan manajemen. Setiap perubahan dan berbagai informasi yang dimiliki oleh emiten diwajibkan untuk menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara lebih jelas. Dan sebuah kesalahan besar jika laporan serta informasi tersebut ditutup-tutupi. Ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pasal 85-86. Sebagai catatan yang harus diingat bahwa BAPEPAM saat ini telah diganti dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi OJK saat ini bertugas mengawasi pasar modal Indonesia. Selanjutnya yaitu yang kedua, definisi insider trading. Insider trading adalah informasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang yang harusnya disebar tapi ditahan oleh sekelompok orang tertentu, dan itu dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana umumnya bertujuan untuk meraih keuntungan dalam bentuk finansial. Selanjutnya ialah poin yang terakhir, yaitu insider trading yang dilarang dalam Undang-Undang Pasar Modal. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menyebutkan mengapa insider trading atau perdagangan orang dalam dilarang. Adapun pasal tersebut adalah pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1 dan 2, pasal 98 dan pasal 99. Dalam hal ini, OJK via Bursa Efek Indonesia memiliki wewenang besar dalam mengontrol keberadaan setiap perusahaan, terutama dalam kasus insider trading. Salah satu tujuan utama OJK adalah ingin membangun pasar modal Indonesia sebagai pasar modal yang disegani dan disukai oleh investor domestik dan internasional.
F. Insider trading dan disclosure. Suatu kondisi perusahaan dengan jauh dari nuansa insider trading adalah tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah BAPEPAM, LK, Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan, untuk membuat suatu bentuk peraturan yang lebih ketat dan lebih modern. Kejadian yang sifatnya insider trading ini pada dasarnya memang bisa digolongkan sebagai tindakan fraud atau kecurangan karena telah menyebabkan kerugian pada pihak lain, yaitu memonopoli informasi ataupun melakukan pengontrolan informasi itu, dengan tujuan kemudian menarik keuntungan atas suatu kejadian yang tidak normal. Karena itu, berlangsung secara tidak normal atau bukan karena terbentuk dalam konsep perfect market, maka itu adalah suatu kesalahan. G. Earning management dan insider trading dalam perspektif etika bisnis. Poin pertama, jika kita melihat dari segi perspektif etika bisnis, maka tindakan dan keputusan ini jelas menyalahi aturan. Dalam konsep pasar, diutamakan sekali tindakan kejujuran sebagai pondasi bagi setiap perusahaan. Karena publik yang merubah dan menempatkan sejumlah dana pada setiap perusahaan menginginkan agar dana tersebut diperoleh keuntungan yang layak dan wajar. Poin kedua, sementara earning management dan insider trading harus dilihat sebagai perbuatan yang dilakukan oleh internal dan bersifat merugikan pihak eksternal. Di sisi lain, pihak eksternal atau masyarakat menilai setiap perusahaan yang berada di pasar modal diseleksi dan dipantau dengan sangat ketat, termasuk mulai dari syarat-syarat yang harus dipatuhi semenjak awal hingga dalam proses berlangsungnya aktivitas bisnis. Terima kasih. Hai guys, dari sini dan kali ini kita akan bahas tentang aksi dan tindakan gorengan saham di pasar modal yang melanggar etika bisnis. Yang pertama adalah tindakan yang melanggar etika di pasar modal juga terjadi dalam bentuk aksi gorengan saham. Aksi gorengan saham adalah saat saham diluncurkan atau dijual ke pasar modal, maka pihak perusahaan melakukan pembelian saham dalam jumlah yang banyak dengan tujuan untuk mempengaruhi publik bahwa saham perusahaan tersebut baik, menguntungkan, dan layak untuk dibeli. Yang kedua, dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut telah mampu memberikan sinyal positif ke pasar. Dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan tersebut telah mampu memberikan sinyal positif ke pasar. Efeknya, masyarakat terpengaruh dan keinginan untuk membeli saham tersebut sehingga saham terjual dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Maka setelah saham dibeli oleh pihak internal perusahaan, selanjutnya saham tersebut kembali dijual. Selanjutnya, contoh kasus dan solusi. Untuk yang pertama, contoh kasus dari PT Bahari Laut Permai adalah sebuah perusahaan yang sangat berkembang pada saat ini, dan perusahaan tersebut berencana untuk berekspansi dan membutuhkan dana sebesar 40 miliar. Sumber dana tersebut dari internal perusahaan sebesar 20% dan 80% lagi bersumber dari penjualan saham. Berbagai persyaratan telah dilakukan dan akhirnya perusahaan berhasil melakukan go public dengan harga saham per lembarnya 500. Namun, persoalan yang terjadi pada saat dijual di pasaran, harga yang terjual hanya 420 atau dengan kata lain, perusahaan belum mampu mencukupi perolehan dana melalui pasar modal. Kondisi ini menyebabkan perusahaan melakukan kebijakan penertiban saham baru dan melakukan aksi tersembunyi, yaitu membeli saham baru tersebut sebesar 40% di pasar saham secara seketika. Sehingga pasar menangkap bahwa saham perusahaan sangat diminati dan terus mengalami kenaikan. Kemudian pihak internal perusahaan juga membeli lagi saham ketika harga saham sudah mulai naik. Karena publik beranggapan saham dari PT Bahari Laut Permai sangat berprospek untuk dibeli, ketika harga saham sudah berada di harga 580 per lembarnya, maka kemudian pihak internal yang membeli saham perusahaan segera melepas seluruh sahamnya di pasaran. Kondisi ini menyebabkan harga saham di pasar mengalami fluktuasi tinggi hingga akhirnya jatuh ke posisi 500. Untuk yang kedua, solusi. Dari kasus di atas, kita dapat pahami bahwa PT Bahari Laut Permai telah melakukan tindakan insider trading.
yaitu lebih tepatnya tindakan aksi gorengan saham. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar kode etik penjualan saham di pasar modal. Sanksi yang akan diterima oleh PT Bahari Laut Permai bisa dalam model lisan maupun tulisan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.